Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Natif Wardiansyah, Hasri Wahyu Nabila Mekarsari, Lula Salsabila, dan Vicky Akbar Subakti Haji akan menjelaskan tentang retorika klasik yang dibagi menjadi 6 sub penjelasan. Yang pertama yaitu pengertian retorika, yang kedua sejarah retorika, yang ketiga tokoh-tokoh retorika, yang keempat metode retorika klasik, yang kelima sistematika penulisan retorika klasik, yang keenam kajian retorika klasik. Yang pertama, pengertian retorika klasik akan disampaikan oleh Vicky Akbar Subakti Haji. Pengertian dari retorika. Retorika berasal dari bahasa Inggris retorik dan bersumber dari perkataan Latin retorika yang berarti ilmu berbicara. Retorika sebagai suatu ilmu yang sifatnya rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Rasional adalah apa yang disampaikan oleh seorang pembicara harus tersusun secara sistematis dan logis. Empiris berarti menyajikan fakta-fakta yang dapat diverifikasi oleh panca indera. Umum artinya kebenaran yang disampaikan tidak bersifat rahasia dan tidak dirahasiakan karena memiliki nilai sosial. Akumulatif merupakan perkembangan dari ilmu yang sudah ada sebelumnya, yaitu penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan. Pengertian dari retorika secara sempit adalah mengenai bicara, sedang secara luas tentang penggunaan bahasa lisan dan tulisan. Menurut Sunarjo, pengertian retorika dapat dilihat dari tinjauan filosofis dan tinjauan ilmu komunikasi. Secara filosofis, retorika dapat dirunut dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Filsuf Aristoteles mempertegas bahwa emosi manusia bervariasi dan ini dapat dipergunakan oleh seorang orator atau pembicara untuk mempengaruhi audiennya. Aristoteles pun memberikan pengertian bahwa retorika sebagai seni yang memiliki nilai-nilai tertentu. Dalam ilmu komunikasi, pengertian retorika dan public speaking dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada public speaking atau retorika, adalah suatu komunikasi tempat komunikator berhadapan langsung dengan massa atau berhadapan dengan komunikan atau audiens. Yang kedua ada public speaking, adalah bentuk komunikasi berupa pembicaraan yang diucapkan secara di depan orang banyak atau massa mengenai sesuatu masalah sosial. Yang ketiga, tujuan retorika terutama berusaha mempengaruhi audiens atau komunikan. Retorika merupakan teknik pemakaian bahasa secara efektif yang dapat mempengaruhi komunikan sesuai dengan kondisi dan situasi komunikan tersebut. Yang keempat, ada retorika diidentikan dengan public speaking, yakni salah satu bentuk komunikasi dengan audiens yang cukup banyak, bahkan ada yang menggolongkan retorika sebagai komunikasi massa. Selanjutnya mengenai sejarah retorika akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Hasri Wahyu Nabila Mekarsari. Kepadanya saya persilakan. Sejarah retorika. Retorika sudah ada sejak manusia lahir. Namun, sebagai seni yang dipelajari dimulai abad 5 sebelum Masehi, ketika kaum sofis di Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dan pemerintahan dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Pemerintah perlu usaha membujuk rakyat demi kemenangan dalam pemilihan. Berkembanglah seni pidato yang membenarkan pemutar balikan kenyataan demi tercapainya tujuan. Khalayak bisa tertarik dan terbujuk. Retorika dipelajari, diawali, dan dilaksanakan di negara-negara yang menganut demokrasi langsung, yakni Yunani dan Romawi. Pada waktu itu, retorika memiliki beberapa fungsi menurut Sutarjo, yakni untuk mencapai kebenaran atau kemenangan bagi seseorang atau golongan dalam masyarakat, untuk meraih kekuasaan, yakni mencapai kemenangan seseorang atau kelompok dengan premio, siapa yang menang dialah yang berkuasa, sebagai alat persuasi yang digunakan untuk mempengaruhi manusia lain. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh retorika. Yang pertama, Georgias dari kaum sofisme. Dia yang mengatakan bahwa kebenaran suatu pendapat hanya dapat dibuktikan jika tercapai kemenangan dalam pembicaraan.
George Yasini merupakan guru retorika yang pertama. Yang kedua yaitu Isokrates. Beliau mendirikan sekolah retorika dengan menitik beratkan pendidikannya pada pidato-pidato politik. Menurut Isokrates, hakikat pendidikan adalah kemampuan membentuk pendapat-pendapat yang tepat mengenai masyarakat. Yang ketiga yaitu Plato. Bagi Plato, retorika memegang peranan penting bagi persiapan untuk menjadi pemimpin. Retorika penting sebagai model pendidikan, sarana mencapai kedudukan dalam pemerintahan dan mempengaruhi rakyat. Yang keempat, Aristoteles. Dia mengatakan bahwa retorika sebagai filsafat, sedang tokoh yang lain menekankan sebagai seni. Menurut Aristoteles, tujuan retorika adalah membuktikan maksud pembicaraan atau menampakkan pembuktian. Tokoh-tokoh retorika selanjutnya yaitu Demosthenes. Pendapatnya adalah mengenai retorika dalam demokrasi. Ketika demokrasi menjadi sistem pemerintahan, di situ dengan sendirinya masyarakat memerlukan orang-orang yang mahir berbicara di depan umum. Selanjutnya, Marcus Tullius Cicero. Cicero merupakan orator ulung pertama dari kalangan bangsa Romawi dengan bukunya berjudul De Orate, mempunyai suara yang berat mengalun, pada suatu saat menggema, waktu lain halus merayu dan kadang-kadang pidatonya disertai cucuran air mata. Selanjutnya yaitu Plutarch. Dia adalah seorang tokoh sejarah Romawi yang berpendapat bahwa pidato yang disampaikan harus meyakinkan. Keadaan meyakinkan ini dapat dicapai dengan keyakinan pembicara menguasai bahasanya, percaya akan diri sendiri dan teknik bahasa. Yang terakhir yaitu Tacitus. Dia adalah pahlawan Romawi yang menduduki Inggris hingga sebagian Skotlandia. Tacitus menyatakan bahwa retorika akan hilang nilainya dengan berkurangnya demokrasi. Selanjutnya yaitu metode retorika klasik yang akan disampaikan oleh Lula Salsabila. Yang pertama, inventio atau heresis adalah penemuan atau penelitian materi-materi. Langkah ini meliputi kemampuan untuk menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan memilih materi yang cocok untuk suatu pidato. Bahan-bahan yang dipilih harus mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan hati. Yang kedua, dispositio atau taksis. Ialah penyusunan dan pengurutan materi atau argumen dalam suatu pidato berdasarkan prinsip-prinsip masuk akal, kemampuan menganalisis penemuan-penemuan, dan membandingkan pemikiran dahulu dengan sekarang. Yang ketiga, elocutio atau leksis, yaitu pengungkapan atau penyajian gagasan dalam bahasa yang sesuai berdasarkan pada komposisi, penjelasan, dan lagam bahasa dari suatu pidato. Kerapian, kemurnian, ketajaman, dan kesopanan dalam bahasa. Kemegahan dan hiasan pikiran dengan upaya retorika. Yang keempat, memoria atau meneme, yaitu menghafalkan pidato. Langkah ini merupakan latihan mengingat gagasan-gagasan dalam pidato yang disusun. Yang kelima, antio atau hipokrisis adalah penyajian pidato. Faktor yang harus diperhatikan oleh pembicara dalam penyajian ini adalah suara, sikap, dan gerak-gerik. Saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan retorika klasik. A. Poem atau exordium merupakan bagian pembukaan atau introduksi dalam suatu pidato. Pembukaan harus jelas, sopan, dan singkat. B. Narratio atau deogesisini adalah suatu pernyataan mengenai kasus yang dibicarakan. Narratio mengandung pernyataan sesuai yang mengenai fakta-fakta awal yang jelas, dipercaya, singkat, dan menyenangkan. Akon adalah suatu usaha menyajikan fakta-fakta atau bukti yang membuktikan masalah atau kasus yang tengah dibicarakan. Quintilianus menyebutnya sebagai probation atau apodeitisis. Yang D, refutatio atau lisis. Bagian ini berisi penolakan terhadap fakta yang berlawanan. Pembicara menunjukkan keberatan-keberatan terhadap hal-hal yang bersifat absurd, palsu, atau tidak konsisten. Yang E, peroratio atau epilogos. Bagian ini merupakan kesimpulan atau rangkuman dari apa yang telah dikemukakan pembicara dengan cara membangkitkan emosi pendengarnya.
Oke, saya akan menjelaskan tentang kajian retorika klasik. Kajian retorika klasik meliputi monologika. Yang tergolong monologika adalah pidato dan ceramah. Retorika sekarang lebih dikenal sebagai public speaking, atau orang awam menyebutnya sebagai pidato yang lebih menekankan kemampuan berkomunikasi di depan orang banyak, sehingga memperoleh hasil seperti yang diinginkan. Dan selanjutnya adalah mengacu pada pendapat De Vito 1994. Ada beberapa keuntungan yang dapat diraih seseorang karena mempelajari public speaking ini. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan keahlian bidang akademik dan karir. Yang kedua, memperbaiki kemampuan komunikasi secara umum. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik, seperti kemampuan pribadi, keberhasilan, dan kemudahan pribadi dalam proses komunikasi, dalam tugas dan jabatan, serta bagi kehidupan pada umumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang retorika klasik. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan materi, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.